Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru Penggerak. Salah satu ciri majunya suatu bangsa ialah tingginya indeks pembangunan manusia. Itulah sebabnya para pendiri bangsa ini menempatkan pendidikan pada tujuan bangsa Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Satu di antara tokoh yang memperjuangkan pendidikan di negeri ini ialah Ki Hajar Dewantara. Sepak terjangnya dan gagasannya layak menjadi rujukan bagi para pendidik. Atas dasar itulah saya, Kamaludin, calon guru penggerak Angkatan 8 tahun 2023, mencoba untuk memahami seluruh pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam sebuah kesimpulan serta refleksi dari modul 1.1 yang telah saya pelajari selama ini, dengan harapan dapat memberi hikmah dan manfaat kepada kita semua. Selamat mengikuti. Siapakah sebenarnya Ki Hajar Dewantara itu? Raden Mas Wardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara adalah pendiri perguruan tinggi siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Suwardi atau KHD adalah bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, guru bangsa, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ada beberapa pandangan Ki Hajar Dewantara yang selalu saya ingat. Pandangan tersebut antara lain adalah murid dan proses pembelajaran. Mari kita bahas satu persatu. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya memandang kepada murid. Pertama, seperti gelas dan kertas kosong. Kedua, semua anak itu sama. Ketiga, saya adalah penguasa kelas. Dan yang keempat, fokus saya adalah mengajar. Setelah mempelajari modul 1.1, ini saya telah berubah. Pandangan saya berubah 180 derajat. Anggapan saya tentang keempat hal di atas yang saya yakini selama ini adalah sebuah kekeliruan besar. Anggapan pertama, bahwa yang memandang anak-anak sebagai gelas dan kertas kosong bertolak belakang dengan pemikiran KHD. Dengan pandangan tersebut, maka secara tidak langsung menganggap anak sebagai objek dan saya selaku guru sebagai subjek. KHD mengatakan bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Dengan demikian, maka saya selaku pendidik hanya bisa mengarahkan tumbuh kembangnya kodrat tersebut. Selanjutnya, saya memandang semua anak itu sama. Anggapan ini tentu keliru dan tidak sejalan dengan pemikiran KHD. Menurut KHD,
Setiap anak itu istimewa adanya. Mereka punya keunikan dan karakteristik tersendiri sebagai individu. Saya, sebagai guru, seharusnya memberikan tuntunan pada anak-anak menurut minat dan potensi masing-masing. Hal ini sejalan dengan analogi dari Ki Hajar Dewantara bahwa seorang petani tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya untuk tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti hanya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Anggapan keliru saya berikutnya adalah menjadikan diri saya sebagai penguasa kelas. Hal ini tentu kontras dengan pandangan KHD yang harus berhamba pada anak. Berhamba pada anak berarti menaruh rasa hormat dan siap melayani kebutuhan anak dalam pembelajaran. Tentunya sebagai individu, kebutuhan belajar siswa pastinya berbeda. Hamba yang baik akan selalu melayani kebutuhan tuannya sebagai pribadi yang unik dan menghormati keunikan itu. Anggapan keliru saya yang terakhir adalah fokus saya mengajar. Memang benar bahwa tugas guru adalah mengajar. Namun menurut KHD itu belum lengkap. Tugas saya selain mengajar adalah mendidik. Mengajar hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat lahiriah atau fisik, sedangkan mendidik berfokus pada hal-hal yang bersifat batiniah atau mental. Selain itu, mengajar hanya bertuju pada pencapaian nilai atau grade, sedangkan mendidik lebih diarahkan pada pengembangan nilai atau value pada anak. Kesalahan-kesalahan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1. 1. Tidak ada persiapan ketika mengajar. 2. Memaksa peserta didik harus bisa memahami materi yang kita ajarkan. 3. Merasa diri paling pandai di kelas. 4. Tidak peka dengan perilaku peserta didik yang membangkang ketika sedang belajar. 5. Mengabaikan perbedaan peserta didik. 6. Memperlakukan peserta didik secara tidak adil. Dan yang ketujuh, tidak sadar memberikan contoh tindakan kurang tepat pada peserta didik. Setelah mempelajari modul 1.1, saya merasa terinspirasi untuk melaksanakan proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang berusaha untuk memberikan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Proses pembelajaran yang menyeluruh, baik aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Proses pembelajaran dengan melibatkan semua pihak dan menggunakan metode yang mengembangkan silih asih, asah, dan asuh. Proses pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar lebih mandiri, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif sesuai dengan prinsip pembelajaran abad 21. Proses pembelajaran yang memperhatikan kodrat peserta didik, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, supaya relevan dengan kebutuhan hidupnya. Dan yang terakhir, proses pembelajaran yang mengembangkan serta menyelaraskan nilai-nilai budaya. Sekian, semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.